Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut lagi ngaji kitab Kifayatul Awam halaman 54 nggih. Niki cetakan Darul Kutub Ilmiah. Ila hadirin sallallahu alaihi wa sallam Syekh أول أحد وسلم الفاتحة وظن شنو رجم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika berkata As-Sanusi, Imam Sanusi, walaysa yakunu syakhsu mu'minan, seseorang tidak dikatakan beriman idza qala, ketika ia mengucapkan ana jazimun bil aqaid, saya sangat yakin dengan akidah, yakin dengan wujudnya Allah. Walau qata'tu qita'an la arji'u an jazmi hadza, bahkan andaikan saya dipotong-potong, andaikan disiksa, dibunuh, saya tidak akan menarik keyakinanku ini, saking yakinnya. Bal la yakunu mu'minan, orang semacam ini enggak dikatakan beriman hatta ya'lama kulla aqidatin min hadhil khamsina bidaliliha, sampai dia meyakini setiap akidah 50 beserta dalil ijmali. Nah, ini termasuk pendapat beliau yang kemarin kita bahas yang tidak diterima oleh jumhurul muslimin. Ini muqallid itu imannya sah, pendapat yang muktamad, tapi dia berdosa jika punya ahliyah, punya kemampuan, punya kesempatan untuk mempelajarinya. Kemarin sudah dibahas. Wa taqdimu hadzal ilmi fardhon kama yu'khadhu min syarhil aqaid, dan mengendahulukan, memprioritaskan ilmu akidah ini merupakan kewajiban sebagaimana diambil dari kitab Syarhul Aqaid, salah satu kitab induk Madzhab Asy'ariyah karya Al-Imam Sa'duddin At-Tiftazani. Li'annahu ja'alahu asasan yambani 'alaihi ghairuhu. Kenapa mempelajari akidah adalah kewajiban? Karena ilmu akidah adalah pondasi dari ilmu-ilmu lainnya. Wong iki wasio pakar bahasa, pakar sastra Arab, pakar fikih, tapi nek akidahnya rusak, maka seperti bangunan yang pondasinya itu hancur, roboh atasnya. Seperti pohon besar, akarnya tumbang, akhirnya gampang tumbang. Begitu juga ilmu akidah merupakan ilmu asas, ilmu pokok. Kalau akidahnya rusak, maka ilmu-ilmu lainnya kurang berfaedah atau bahkan tidak ada faedahnya sama sekali. Faja'alnahu haba'am mansura, seperti debu yang ditebarkan. Fala yasihul hukmu biwudu'i syakhsin aw salatihi illa idza kana 'aliman bi hadhihi al-aqaid aw jaziman biha 'ala al-khilafi fi dzalik. Maka kalau menurut yang sangat ketat itu bahwa imam muqallid tidak sah, termasuk kaulnya Imam Sanusi, orang itu kalau tidak memahami, tidak meyakini akidah 50, minimalnya dalil ijmali, imannya tidak diterima, konsekuensinya ibadahnya, wudunya, sholatnya pun juga tidak diterima. Maka penting banget ilmu akidah ini. Ilmu akidah ini. Tentu saja ini melihat khilafiyat. Kalau yang mendapat jumhur tidak begitu itu. Ilmu muqallid sah. Sekali lagi ilmu muqallid sah. Tapi yang dimaksud muqallid itu apa kemarin? Masih ingat nggak? Orang yang mantap imannya, yakin imannya, tapi tidak memahami akidah 50, baik dalil tafsili maupun ijmali. Kalau nggak begitu iman rapat yang genah, aku ya iman Gusti Allah, nek sing kei sego nek kene ya moh. Nah, model-model begini ini enggak dikategorikan muqallid. Yes, orang yang enggak beriman, orang yang mengaku iman. Wa idza qila al-'ajmu mustahilun 'alaihi ta'ala kana al-ma'na
annal azza la yusaddiqu fil aqli biwuqu'ihi lillahi ta'ala wa wujudihi wa kadza yuqalu fi baqil mustahilat. Ini masih meneruskan yang kemarin perihal wajib, jaiz dan mustahil secara akli. Maksudnya kalau ajzu lemah itu mustahil atas Allah, mustahil bagi Allah, maksudnya akal tidak menerima bahwa Allah memiliki sifat lemah. Enggak mungkin wujud, enggak mungkin ada itu kelemahan bagi Allah. Namanya enggak mungkin wujud ya jangan Allah kuasa enggak menjadikan dirinya lemah loh. Lemah itu enggak bisa wujud. Bagaimana dikatakan Allah kuasa? Ini pertanyaan yang tidak relevan, enggak nyambung. Mustahilat yang lain juga bisa dikiaskan dengan ajzu ini. Wa idza qila, dan jika dikatakan razaqallahu zaidan bidinarin, Allah Subhanahu wa taala memberi Zaid 1 dinar, yuqalu jaiz, maka yang semacam ini dikatakan jaiz. Kanal ma'na anna dzalika yusaddiqul an wujudihi taratan wa bidami ukhra. Maksudnya kalau ada kata-kata Allah ngasih Zaid sedinar itu jaiz, maksudnya apa? Akal itu menerima kalau Allah itu mengasih dia 1 dinar. Allah juga menerima, akal juga menerima kalau Allah tidak memberikan 1 dinar. Artinya pemberian 1 dinar atau tidak pemberian itu akal bisa menerima. Adanya pemberian dengan tidak adanya menerima sama-sama dibenarkan, diterima oleh akal. Wal nadhkur, hendaknya kita menjelaskan laka kepada engkau al-aqaidul khamsin, aqidah 50 mujmalatan secara global, qabla dzikriha, sebelum menjelaskan menyebutkannya mufassalatan secara terperinci. Fa'lam, yakinilah anna bahwasanya wajib lahu subhanahu wa ta'ala 20 sifatan, 20 sifat. Berarti kan kalau yajib lahu wajib bagi Allah, maksudnya wajib akli. Kalau yajib ala mukallaf, wajib untuk mukallaf, maksudnya wajib syar'i. Itu perbedaan ya. Wastahilu, dan mustahil alaihi, atas Allah, aisyaruna 20 juga. Tentu saja ini berdasarkan qaul yang menetapkan sifat maknawiyah. Kalau yang enggak menetapkan sifat maknawiyah, yang menafikan, maka berarti hanya 13. Yang mustahil pun juga 13. Wa juzu fi haqqi ta'ala, dan jaiz dalam hak Allah Ta'ala amrun wahid, 1 perkara, fahadihi ihda wa arba'una, maka totalnya menjadi 41. Wajib lir rusul arba'atun mustahilu alim arba'ah, kemudian wajib bagi Rasul 4 dan mustahil juga 4. Wa juzu fi haqqi mu'allim salatu wassalam amrun wahid, tambah jaiz 1 berarti 9, maka totalnya 41 ditambah 9, fadil khamsuna menjadi 50 aqidah. Wasati, dan akan datang tahrirul kalami, penjabarannya pembahasan ini inda dzikriha, ketika menjelaskan di masing-masing babnya, tentunya mufassalatan secara terperinci insyaallah taala. Nih, sekarang al-awwal yang pertama, minas sifatil wajibah, dari sifat yang wajib untuk Allah. Al-wujudu adalah sifat wujud. Yang pertama sifat wujud. Waktu lifa fi ma'nahu, mengenai makna atau hakikat wujud itu diperselisihkan oleh para ulama. Cuman perlu diketahui bahwa khilafiyat makna wujud. Wujud itu apa sih? Sebetulnya ini bukan khilafiyat yang penting. Ini termasuk furu'ul aqidah. Artinya mau nanti kita ikut pendapat pertama nggih monggo, kedua monggo. Ini bukan khilaf hakiki yang sampai nanti yang tidak sama jadi ahli bid'ah atau kafir, enggak. Faqala ghairul imamil asy'ari, maka selain Imam Asy'ari berpendapat waman tabi'ahu, dan yang mengikuti beliau. Jadi nanti ini khilafiyatnya saya sebutkan sebentar, antara Imam Syafi'i, Imam Asy'ari dan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Antara Imam Asy'ari dan Imam Fakhruddin Ar-Razi.
Sebetulnya Imam Ar-Razi itu juga bernisbat ke Asy'ariyah juga. Cuman dalam hal ini beliau tidak mengikuti Imam Asy'ari dan itu biasa. Kalau kita lihat dalam mazhab Hanafi saja, murid beliau Al-Qadhi Abu Yusuf itu banyak pendapat beliau yang menyelisihi gurunya, yaitu Imam Abu Hanifah. Padahal nisbat beliau juga bermadzhab Hanafi. Jadi bermadzhab Hanafi bukan berarti terus nggak berbeda sedikit pun, enggak. Dalam mazhab Syafi'i juga begitu. Kadang-kadang mazhab Syafi'i contohnya lebih memilih kaul qadim daripada kaul jadid. Padahal namanya kaul qadim itu kan kaul yang sama Imam Syafi'i nggak dipakai. Karena beliau lebih memilih kaul yang terbaru, kaul yang kedua, kaul jadid. Tapi sama asal itu kadang-kadang ada beberapa masalah, 18 masalah, termasuk waktu saat maghrib, yang dipilih justru yang kaul qadim. Artinya biasa begitu itu. Ini juga termasuk counter bagi sebagian kawan-kawan kita yang nuduh bahwa kita tuh menafikan Imam Syafi'i, menafikan Imam Syariah. Enggak. Ya enggak. Kalau menafikan ya enggak mungkin berbeda. Nyatanya juga ada sedikit perbedaan. Bukan berarti sedikit perbedaan langsung keluar nisbat. Beda sithik wis berarti duduk murid Imam Syafi'i, ya enggak begitu itu. Jadi fanatik-fanatik buta begitu enggak dikenal di sejarah Islam, sejarah para ulama enggak ada. Jadi ini khilafiyat antara Imam Asy'ari dan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Selain Imam Asy'ari yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau menyatakan fa'al wujudu hiyal halul wajibatu lidzat ma damati dzat wa dzil halatu 'allal bi'illah. Pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, wujud adalah hal. Sebetulnya mungkin ini saya skip dulu ya. Imam Asy'ari dulu aja, itu yang paling mudah soalnya. Kalau pendapatnya Imam Asy'ari, wujud, baik wujud yang qadim yaitu Allah atau wujud hadis yaitu makhluk, adalah zat itu sendiri. Wujud adalah zat. Imam Asy'ari belum mengatakan al-wujudu ainul mawjud. Al-wujud ainul mawjud. Wujud itu ya mawjud itu sendiri. Umpama ini gelas wujud. Apa maksudnya wujud? Wujud itu ya gelas itu sendiri. Mafhum nih. Artinya wujud ya zat itu. Zat adalah wujud. Makanya kalau kita ikut pendapatnya Imam Asy'ari, wujud nggak bisa dikatakan sifat wujud. Sehingga andaikan kita katakan wujud itu sifat menurut Imam Asy'ari, itu tasamuh sifatnya atau majaz, bukan hakikat. Itu majaz. Jadi kalau hakikatnya berarti Imam Asy'ari sifat wajib bagi Allah itu 19. Karena wujud itu bukan sifat. Wujud itu zat itu. Memasukkan wujud ke dalam sifat itu tasamuh atau majaz. Ada yang mengatakan menakwili begini. Jadi maksudnya Imam Asy'ari itu ya enggak mengeluarkan wujud dari sifat. Maksudnya Imam Asy'ari al-wujud, ainul wujud adalah begini. Jadi wujud itu bukan sesuatu yang di luar zat. Beda dengan seperti sifat ma'ani atau sifat ma'ani ya, qudrah iradah itu kan bukan zat. Tapi sifat yang menetap pada zat. Nah, maksud beliau ainul mawjud itu wujud itu bukan seperti qudrah iradah itu. Bukan sesuatu yang di luar zat yang ada pada zat. Tapi bukan berarti juga Imam Asy'ari mengeluarkan wujud dari sifat. Itu sebagaimana? Istilahnya amrun i'tibariyun. Amrun i'tibari itu sesuatu yang tidak ada tapi dianggap ada. Contohnya para ulama begini bikinnya. Saya mengeluarkan peci ini dari kotak ini. Ketika kalian melihat dari luar, namanya apa ini? Peci muncul dari meja. Peci muncul dari bawah meja. Kata-kata muncul itu ada enggak sih? Kan enggak ada. Yang ada itu peci. Muncul itu enggak ada sebetulnya itu. Itu hanya satu perkara yang kita tetapkan pada peci. Namanya amrun i'tibari. Nah, sebagian ulama
itu menakwil kata-kata Imam Asy'ari, al-wujud ainul maujud, itu maksudnya wujud itu amrun i'tibari. Mafhum nggih? Di amrun i'tibari. Memang secara nyata tidak ada, secara nyata. Tetapi di otak kita itu mengatakan ada. Sehingga kalau menurut yang menakwil semacam ini, wujud digolongkan sebagai sifat bukan tasamuh lagi, bukan majaz lagi. Ya memang cocok. Memang cocok. Karena sifat dalam ilmu kalam itu beda dengan sifat di luar ilmu kalam. Ini agak biye gitu. Sifat di luar ilmu kalam, di luar pembahasan ilmu kalam itu sesuatu yang di luar zat yang wujud. Jadi al-makna al-mujud ghairu zat. Ini makna yang ada tapi di luar zat. Tapi maknanya itu ada. Contohnya apa? Mama Pak Presiden Jokowi punya penguasa. Atau Presiden Jokowi pintar. Pintar. Pintar itu sifat. Dan itu wujud. Pintar itu wujud. Dan itu kan bukan zat, tapi sesuatu yang nempel pada zat. Nah, kalau dalam ilmu kalam sifat itu lebih umum dari itu. Wujud atau enggak wujud itu nanti bisa dikatakan sifat. Enggak mesti perkara yang wujud. Tadi kan pinter atau kekuasaan itu kan wujud. Perkara yang wujud. Nah, dalam ilmu kalam sifat pokoknya sing duduk zat, entah wujud apa enggak. Makanya nanti dikenal ada sifat salbiyah. Nanti akan kita bahas secara panjang lebar ketika bahas qidam baqo. Sifat salbiyah itu sifat yang enggak wujud. Allah tidak berawal. Tidak berawal itu bukan sifat yang wujud. Itu hanya keterangan yang menetapkan bahwa Allah tidak ada awalnya. Tapi dikatakan sifat juga. Sifat salbiyah. Paham ini ya? Makanya amrun i'tibari itu bisa dikatakan sifat. Sifat wujud. Tanpa harus mengatakan itu majaz atau tasamuh. Paham ya? Itu yang terbaik. Sehingga kata Imam Bajuri, beliau lebih cocok dengan yang menakwil ini. Menakwil. Kemudian pendapat yang kedua, yang ketiga berarti hakikatnya di ketiga. Tapi kalau ainul maujud atau enggak ya dianggap aja kedua. Yang bukan Imam Asy'ari, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Apa itu? Wujud adalah hal, sesuatu yang wajib bagi zat selama zat ada. Dan hal ini tidak tumbuh atau tidak muncul, tidak disebabkan oleh sesuatu. Sekarang kita bahas hal. Hal itu apa toh? Ini juga sebenarnya ada khilafiyat hal itu. Hal itu menurut Imam Sanusi al-wasithah bainal mawjudi wal ma'dum. Sesuatu yang di tengah-tengah antara ada dan tidak ada. Jadi ada penengah antara ada dan tidak ada. Sebetulnya ini banyak yang menentang. Bahkan jumhurul asy'ariyah tidak mengakui adanya hal ini. Tapi Imam Sanusi mengakui. Termasuk berarti Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi wujud itu sesuatu hal. Hal sesuatu gitu aja ya. Kita katakan sesuatu. Sesuatu yang ada pada zat. Selama zat itu masih ada. Tapi bukan zat. Sesuatu yang lain yang ada pada zat. Selama zat itu masih ada. Dan tidak disebabkan oleh sesuatu. Kenapa kok ditambahi tidak disebabkan sesuatu? Karena ada hal yang disebabkan sesuatu. Contohnya sifat maknawiyah yang akan kita bahas. Sifat maknawi itu hal yang ada pada zat tapi disebabkan sesuatu. Contohnya kayak begini. Pak Jokowi adalah seorang penguasa. Atau Erdogan. Kalau Jokowi dikira Jokowi. Erdogan adalah seorang penguasa. Sebetulnya kata-kata seorang penguasa itu kan hanya status. Bukan perkara yang wujud bisa kita lihat. Yang kita lihat Erdogannya, bukan penguasanya. Penguasa itu status. Atau Erdogan orang pintar. Orang pintar itu status. Yang ada itu Erdogannya. Paham ya? Nah, orang yang pintar itu kan timbul dari sesuatu. Timbul disebabkan sesuatu yang lain. Yaitu apa? Pinter, ilmu. Sebagaimana tadi
Pak Jokowi adalah penguasa. Kata-kata penguasa, status penguasa itu kan timbul dari perkara lain, yaitu kekuasaan. Kalau nggak ada kekuasaan, ini nggak penguasa. Ketika ada kekuasaan, konsekuensinya dia seorang penguasa. Paham ya? Nah, inilah yang membedakan sifat wujud dengan sifat maknawi. Ya, kalau maknawi itu hal sesuatu yang disebabkan perkara lain. Nanti istilahnya sifat ma'ani. Adanya qadirun disebabkan qudrah, adanya muridan disebabkan oleh iradah, aliman disebabkan oleh ilm. Nah, kalau wujud enggak disebabkan sesuatu. Jadi hal yang ada pada zat selama zat itu masih ada tanpa ada sebab yang lain. Makanya namanya sifat nafsiyah. Dari kata nafas artinya tanpa wujud nafas atau zat itu ya tidak nyata. Paham nggih? Sekali lagi ini sebetulnya khilaf ini nggak penting di furul aqaid. Ya istilahnya khilafun lafzi. Hanya khilaf kulitnya saja. Yang kita perlu yakini Allah itu wujud. Nah, itu yang perlu kita yakini. Yang paling penting nega itu kafir. Jadi ateis nggak beragama. Paham nggih? Nggih. Insyaallah ini ibaratnya perlu dibaca nggak nih? Perlu nggih? Perlu aja cepet-cepetan ya. Wahadil halulan hal inilah tu'al bi'ilatin tidak disebabkan oleh sebab, tidak tumbuh dari sesuatu yang lain. Wa ma'na kauniyah halan, maksudnya hal annahum lam tartaqi ila darajil mawjud hatta tusyahada, tidak naik ke tingkatan mawjud sampai bisa disaksikan, walam tanhatta ila jaradil ma'dum, dan tidak turun ke derajat tingkatan ma'dum hatta takuna adaman mahdha, sampai betul-betul dia tidak ada. Bal ya, hal adalah wasitatun bainal mawjudi wal ma'dum, antara mawjud dan ma'dum. Jadi sekali lagi saya ulangi, hal itu tengah-tengah antara mawjud dan ma'dum. Dia enggak naik ke derajat dikatakan ada sebelum memang terlihat, dan juga tidak bisa dikatakan ma'dum sebelum betul-betul enggak ada. Akhirnya dia menempati tengah-tengah. Makanya sebagian ulama itu, dan ini yang muktamad malah, jumhur tidak mengakui adanya hal. Fawujudu Zaidin, maka wujudnya Zaid, masalan umpamanya, halun wajibun dzati, adalah hal yang mesti ada di zatnya. Maksudnya wajib dzati bagaimana? Ailatan fakwana, enggak akan terpisah. Selama ada Zaid ya ada wujud Zaid. Wa ma'na qaulin la tu'allalu bi illah, makna perkataan para ulama tidak disebabkan oleh illah, oleh sesuatu, oleh sebab, annaha bahwasanya hal lam tansha'an syai'in, tidak tumbuh, tidak lahir dari sesuatu yang lain. Bi khilafi kauni Zaidin qadiran mathalan, berbeda dengan kata-kata Zaid itu seorang penguasa, maknawiyah kalau istilahnya. Mathalan, fa innahu nasya'an qudratihi, kata-kata kaunu Zaidin qadiran, Zaid seorang penguasa, adalah timbul atau lahir an qudratihi, dari sifat qudrah atau sifat kuasanya Zaid. Fa kaunu Zaidin qadiran mathalan, maka adanya Zaid seorang penguasa, mathalan, wa wujudihi, wa wujuduhu, dan wujudnya, halani adalah hal qaiman bidzati, yang ada atau tetap pada zatnya, ghaira mahsusina, yang tidak bisa diindra, bihasatin, dengan salah satu panca indra. Zaid orang yang mampu atau orang yang pintar itu nggak bisa dilihat, yang bisa dilihat Zaidnya. Minal hawasil khamsi, dari panca indra. Illa annal awal, hanya saja bedanya yang pertama yaitu kaunu Zaidin qadiran maknawiyah tadi, lahu lah punya sebab, yang syau'anha, yang dia timbul dari ilat tersebut, wahia, sebab itu, al-qudrah, adalah qudrah. Wathani, yang kedua, maksudnya wujud, sama-sama halnya tetapi la illata lahu, tidak ada sebabnya. Wa hadza dhabitun lil halin nafsiyah, ini adalah pelanggaran atau batasan untuk hal nafsiyah. Wa kullu halin qa'iman bidzatin ghairu ma'an bi'illah tusamma sifatan nafsiyatan. Setiap hal yang ada pada zat dan tidak disebabkan oleh sesuatu namanya sifat nafsiyah. Maksudnya allati la tuqalu zat biduniha, zat tidak bisa diterima dalam akal tanpa ada sifat ini. Artinya zat
yang ada tidak bisa diterima, tidak akan nyata kecuali ada sifat wujud itu. Ya. Gelas ada. Maka nggak mungkin perkara yang dikatakan ada, botolnya ndak ada, maksudnya begitu. La tatasawwaru dzat bil akal tidak menerima sebuah zat wa tudraku illa bi sifatin nafsiyah, kecuali dengan sifat nafsiyah, kata hayyuzi seperti mengambil tempat, lil jerimi bagi benda. Maksudnya wajibnya itu seperti wajibnya tahayyus kepada satu benda yang kita bahas kemarin itu. Fa innaka in tasawwartahu aw adrakta annahu mutahayyiz, karena namanya benda itu mesti mengambil tempat dalam ruang seukuran benda itu. Wa ala hadzal qaul wa huwa qaul wujudi hal wa dzatullah ta'ala ghairu wujudihi, maka kalau yang mengatakan wujud itu adalah hal, maka zat Allah itu bukan sifat wujud Allah. Artinya sifat wujud Allah itu sesuatu yang bukan zat. Wa dzawatul hawadits ghairu wujudatiha, dan zatnya hawadis, wujudnya hadis itu bukan zatnya. Artinya wujud gelas ini bukanlah gelas itu sendiri, tapi sesuatu di luar gelas. Itu kalau menurut pendapat siapa? Imam Fakhruddin Ar-Razi. Qala al-Asy'ari, tapi yang sedangkan Imam Asy'ari dan pengikutnya al-wujud wa ainul mawjud, wujud adalah zat itu sendiri. Fa'ala hadza, maka atas pendapat Imam Asy'ari ini, wujudullah ainu dzati, wujud Allah ada zat Allah itu sendiri, ghairu zaidin alaihi fil kharij, bukan sesuatu yang lainnya, bukan sesuatu yang di luar zat. Wa wujudul hadits ainu dzati, wujudnya hadits, katakanlah wujudnya botol ini adalah zat botol itu sendiri, zat gelas itu sendiri. Wa ala hadza, atas pendapat ini juga, la yadharu adul wujudi sifatan, maka wujud tidak bisa dikatakan sifat, li'annal wujud ainu zat, karena wujud itu zat itu sendiri, wasifatu ghairu zat, sedangkan sifat itu bukan zat. Sifat itu sesuatu yang bukan zat. Bi khilafi 'alal qaul al-awwal, berbeda dengan qaul pertama, qaulnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fa in ja'ala sifatan zahir, menjadikan wujud sebagai sifat menurut qaul yang pertama, yaitu qaulnya Fakhruddin Ar-Razi, zahir adalah jelas. Paham ya? Wa makna wujubil wujudi lahu ta'ala 'alal awwal anna sifatan nafsiyyah allati hiya hal thabit lahu ta'ala, wa makna wa 'ala tsani anna dzatahu ta'ala mawjudatun muhaqqaqah fil kharij bihaitsu law kashafa 'anha hijab la arainaha, bahwasanya maksud wujubul wujud Allah itu wujubul wujud, wujudnya itu wajib, maksudnya sifatnya itu yang wajib, sifat wujudnya itu yang wajib. Sedangkan makna yang kedua Imam Asy'ari, maksudnya wujubul wujud itu apa? Ya zatnya Allah itu memang harus wujud muhaqqaqah fil kharij, ya memang wujud nyata. Wujud itu ya nyata, bukan sifat yang tidak bisa dilihat. Tapi wujud yang nyata, yang andaikan hijab itu tersingkap, terbuka, kita bisa melihat wujud, karena wujud itu ya zat Allah itu sendiri. Paham nggih? Allah fadzatullah ta'ala muhaqqaqah illa annal wujud ghairaha 'anil awal. Tapi ya tentu zat Allah itu jelas wujudnya, hanya saja annal wujud ghairaha 'anil awal, wujud itu bukan zat tapi sesuatu yang di luar zat menurut pendapat yang pertama, wa hiya huwa 'ala tsani, sedangkan zat itu adalah wujud itu sendiri menurut qaul yang kedua, qaulnya Imam Asy'ari. Nggih. Pembahasan wujud selesai. Insyaallah besok pembahasan dalil wujudnya Allah. Wallahu a'lam.